A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan puji syukur yang banyak, puji syukur yang tak terhingga, puji syukur yang kita ucapkan terhadap kenikmatan yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kenikmatannya yang begitu banyak tidak akan pernah bisa kita hitung. Yang terutama pada kesempatan ini adalah kenikmatan iman yang masih menancap dalam jiwa kita. Kenikmatan Islam yang masih menghiasi jiwa kita dan diri kita. Iman dan Islam ini adalah kenikmatan yang sangat luar biasa sekali dari Allah Subhanahu wa taala. Karena insyaallah apabila kenikmatan ini masih kita rasakan, maka insyaallah kita akan menjadi hambanya yang beruntung, hambanya yang akan selalu hidup di dalam keimanan, di dalam ketakwaan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita ketika meninggal nanti, ketika mati nanti, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Kita akan meninggal dalam keadaan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan menyambut nyawa kita, jiwa kita dengan sambutan yang hangat. Akan ditempatkan bersama orang-orang yang soleh, hamba-hambanya yang soleh, dan akan dimasukkan Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Maka wahai kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terutama dai tamwara di segi ake khususnya, dan kaum muslimin masyarakat Desa Ancera pada umumnya, hendaklah banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur kai iman daita, kai takwa daita, kai ibadah daita, kai ketaatan daita dan rumah Allah Azza wa Jalla. Inilah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka daita jangan pernah lelah, jangan pernah bosan, jangan pernah merasa capek untuk selalu menyembah Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya ibadah rekelampar kerawin daita adalah untuk diri kita sendiri, bukan untuk Allah. Ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai tanda syukur daita dan dari rumah Allah Subhanahu wa taala, maka semua balasan dan ganjaran, semua pahala dan kebaikan di dunia dan di hari kiamat akan kita peroleh. Semoga daita termasuk hamba Allah Subhanahu wa taala yang seperti itu. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhirul zaman, khatimul anbiya, sayyidul mursalin, Nabi yang kita selalu harapkan agar Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita nanti di hari kiamat. Nabi yang selalu kita rindu-rindukan, Nabi yang telah membuat kita jatuh hati terhadapnya. Karena dengan segala pengorbanannya, dengan segala kecintaannya terhadap kita sebagai umatnya, beliau luar biasa sekali sampai kita bisa merasakan hasil dari perjuangan beliau berupa kejayaan Islam dan keimanan ini. Maka setiap kali kita mendengarkan nama beliau, baik itu disebutkan nama Muhammad, Rasulullah, Abul Qasim, Nabiullah, kita selalu bersalawat kepadanya sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, saksikanlah bahwasanya kami adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jadikanlah kami sebagai orang-orang yang akan mendapatkan syafaatnya nanti di hari kiamat. Amin Allahumma amin ya Allah.
Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada sore hari yang berkah ini adalah pertemuan yang ke-6. Pertemuan kita yang ke-6 di dalam silsilah pengajian rutin kita setiap Jumat ba'da asar. Dan alhamdulillah, dari 6 kali pertemuan yang telah berlalu dengan hari ini, kita masih istiqomah di dalamnya. Semoga dengan keistiqomahan daita ada kelampar kerawi berdaita pengajian akan menambah keimanan daita, menambah keyakinan daita dan dari rumah Allah Subhanahu wa taala, yang itu akan memberikan pengaruh yang sangat luar biasa di dalam akhlak dan adab daita dan dari rumah Allah Subhanahu wa taala, terutama di dalam masalah ibadah, baik itu salat, puasa, zakat, infak dan sebagainya, dari segala yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Maka wahai kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sangat bersyukur sekali karena dari rumah Allah Subhanahu wa taala memilih kita ini yang ada di masjid ini untuk menjadi tamu-tamunya yang mulia, yang dimana pada saat-saat ini, detik-detik ini, semua saudara-saudara kita juga ada dan mereka menetap di rumah mereka masing-masing, dan mereka juga mendengarkan apa yang kita lakukan pada kesempatan ini. Tapi Allah Subhanahu wa taala belum memilih mereka untuk menjadi tamunya pada kesempatan ini. Allah belum memilih dan menghendaki mereka untuk menjadi tamunya. Yang dimana kalau kita sudah menjadi tamu Allah Subhanahu wa taala, maka siap-siaplah kita menjadi orang yang akan disuguhkan dengan segala kemuliaannya, yang akan diberikan segala hadiah yang dimilikinya, yang akan dikaruniakan segala rizki yang dimilikinya kepada kita insyaallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala meluaskan rizki kita semua, baik itu rizki harta ataupun rizki amal, rizki iman, rizki ibadah, dan rizki ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Mengingat perjalanan waktu yang terus berputar dan akan terus berlalu, hari berganti hari, waktu akan terus berputar, umur kita juga semakin berkurang pada hakikatnya, tapi kita menghitungnya semakin bertambah. Kalau sekarang umur kita, contohnya kami pribadi 35 tahun misalnya, berarti pada hakikatnya sudah 35 tahun itu umur kita yang telah habis, dan umur itu tidak akan pernah kembali. Kesempatan itu tidak akan pernah kembali. Semua yang telah berlalu akan berlalu, dan kita tidak akan pernah bisa kembali ke masa lalu kita. Oleh karena itulah sebagai orang yang beriman, hendaklah kita menjadikan itu sebagai muhasabah terhadap amal-amal yang kita lakukan selama waktu kita yang telah berlalu. Sudahkah kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Sebentar lagi Ramadan akan segera tiba. Hari ini adalah tanggal 12 Sya'ban ataupun 13 Sya'ban. Berarti kurang lebih 17 atau 18 hari lagi Ramadan akan segera bersama dengan kita. Maka oleh karena itulah wahai kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini, pertemuan yang ke-6 ini, Madakaso akan mengangkat satu pembahasan yang berjudul menyambut Ramadan dengan iman dan amal. Menyambut bulan Ramadan dengan iman dan amal adalah pilihan judul yang sangat mulia yang kita pilih pada kesempatan ini. Pilihan judul yang sangat cocok dan sangat sesuai dengan keadaan kita sekarang. Dengan semakin dekatnya kita dengan bulan Ramadan, memang sudah seharusnya lah kita berbicara dan mengangkat pembahasan yang seperti ini. Karena sebenarnya seperti yang dikatakan oleh Imam Ya'la Ibnu Fadl, beliau berkata bahwasanya para ulama kita sebelum kita akan menjadikan 6 bulan sebelum bulan Ramadan adalah selalu berdoa kepada Allah agar dipertemukan dengan bulan Ramadan. Mereka selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam waktu 6 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan, memohon dari rumah Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, pertemukanlah kami dengan bulan Ramadan. Ya Allah, jumpalah kami dengan bulan Ramadan. Ya Allah, perkenankanlah kami untuk bisa merasakan
Inilah yang dikatakan oleh Imam Ya'la ibn Fadl rahimahullah ta'ala. Kemudian 6 bulan setelah itu, yaitu setelah bulan Ramadan, mereka berdoa terus dan berdoa agar ibadah yang dilakukannya selama bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka wahai kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah Madakaso akan membahas yang pertama kali adalah kita kupas dulu tentang judulnya, menyambut bulan Ramadan dengan iman dan amal. Maksudnya menyambut adalah mempersiapkan diri, mempersiapkan segala sesuatu untuk menyambut tamu Allah Subhanahu wa taala yang mulia ini, dan dalam hal ini adalah bulan Ramadan. Kalau seandainya Daita kebetulan memiliki tamu dan dia memberikan informasi 3 hari lagi atau 4 hari lagi tamu tersebut akan datang ke rumah kita, maka tentu segala sesuatu yang berkaitan dengan rumah akan kita perindah, akan kita rapikan semua rumah kita, halaman kita, kemudian akan kita tertibkan semua keadaan rumah, kita bersihkan, sehingga ketika tamu itu nanti datang, dia akan merasa nyaman, merasa senang dengan keindahan dan kerapian rumah yang kita miliki. Dia akan bahagia, merasa sangat luar biasa dan sangat terhormat sekali ketika kita menyambutnya seperti itu. Maka wahai kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang akan datang tamu Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang menghalangi kita untuk menyambutnya dengan sambutan yang hangat? Kita persiapkan iman kita, kita persiapkan amal kita, kita persiapkan keyakinan kita, kita persiapkan usaha dan doa kita untuk menyambut Ramadan, bulan yang suci, bulan yang mulia, tamu yang terhormat, tamunya Allah Subhanahu wa taala dan tamu kita semuanya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan adalah bulan yang suci. Maka tentunya di dalam kita mempersiapkan diri menyambut bulan Ramadan, di dalam penyambutan ini ada beberapa hal yang harus kita persiapkan. Ada beberapa hal yang harus kita persiapkan. Yang pertama adalah, ayo kita siapkan jiwa kita, diri kita. Maksudnya adalah kesehatan kita. Jangan sampai nanti ketika kita berhadapan dengan bulan Ramadan, kita menjadi orang yang sakit-sakitan, sehingga kita tidak mampu untuk melaksanakan bulan Ramadan, sehingga kita tidak mampu untuk mendirikan sholat tarawih, kita melaksanakan ibadah-ibadah yang telah diwajibkan atau disunahkan di dalam selama bulan Ramadan. Maka wahai kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari sekarang kita akan persiapkan itu. Kita akan memperkuat jiwa kita, memperkuat diri kita dengan makanan-makanan yang sehat, dengan pola makan yang sehat. Kita hindari makanan-makanan yang akan membuat jiwa kita, yang akan menjadikan diri kita sakit. Kita akan menjadikan diri kita menjadi orang yang sehat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demi apa? Demi menyambut bulan Ramadan. Sehingga dengan kekuatan dan kesehatan yang kita miliki, yang telah kita persiapkan dari sekarang, kita akan bisa dan mampu untuk bersama dengan bulan Ramadan dengan sempurna insyaallah. Kemudian yang kedua, wahai kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang berkaitan juga dengan kesehatan ini adalah istirahat kita. Banyak sekarang mungkin, mohon maaf, yang suka begadang. Kita tidak tahu, bahkan tidak mau peduli dengan kesehatan yang kita miliki. Sehingga kebiasaan yang seperti ini nanti kalau seandainya fatal, maka akan terbawa ketika bulan Ramadan. Dan kalau kita membawa keadaan yang seperti ini sampai di bulan Ramadan, tentu akan menjadikan diri kita letih dan lelah. Sehingga ketika bertemu dengan bulan Ramadan, kita sudah tidak mampu lagi melaksanakan amalan-amalan di bulan Ramadan nanti. Oleh karena itu, aturlah kesehatan kita dari sekarang. Karena kesehatan itu kita butuhkan di bulan Ramadan nanti. Istirahat yang cukup, kita biasakan tidur di awal waktu atau di awal malam setelah kita melaksanakan sholat isya secara berjamaah, atau setelah kita melaksanakan hal-hal yang menjadi kebutuhan kita. Kemudian setelah itu, wahai kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, harapan kita adalah adab dan kebiasaan itu kita mampu membawanya nanti di bulan Ramadan. Kita niatkan semua itu demi Allah.
Kita niatkan semua itu untuk Allah. Kita niatkan semua itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan mencari keridhaannya. Kemudian wahai kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hal yang kedua yang bisa kita lakukan adalah mempersiapkan ilmu. Kita siapkan ilmu kita. Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan bahwasanya orang yang mempersiapkan ilmu, orang yang belajar akan menjadikan dia mengetahui tingkatan-tingkatan amal, hal-hal yang dilarang di dalam amalan tersebut, atau hal-hal yang membatalkan amal tersebut. Kemudian hal-hal yang menjadikan dia sempurna di dalam melaksanakan amal tersebut. Ini yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Kemudian para ulama kita juga yang lain, mereka mengatakan bahwasannya tuntutlah ilmu, karena sesungguhnya menuntut ilmu itu adalah ibadah. Jauh hari sebelum itu Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Qur'an. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu di antara kalian. Maka wahai kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu acara kita pada kesempatan yang mulia ini adalah yaitu dalam hal ini menyambut bulan Ramadan. Semoga dengan iman dan amal yang kita lakukan sekarang untuk mempersiapkan menyambut bulan Ramadan akan menjadi amal jariah buat kita semuanya. Dan dari rumah Allah Subhanahu wa taala akan menghendaki kita untuk menjadi orang-orang yang akan bisa menikmati lezatnya ibadah di bulan Ramadan nanti. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Kemudian persiapan yang ketiga yang bisa kita lakukan adalah mempersiapkan harta. Mempersiapkan harta dan uang. Untuk apa? Untuk dua hal. Yang pertama adalah untuk kebutuhan buka dan sahur kita. Untuk kebutuhan sahur dan berbuka puasa kita. Karena ketika kita mempersiapkannya dari sekarang, berapa kira-kira yang kita butuhkan selama 30 hari? Tabung dari sekarang. Sisihkan. Kalau seandainya selama ini kita bersiap-siap untuk masa depan anak kita, kita menabung terlebih dahulu untuk kuliahnya berapa tahun yang akan datang. Kenapa untuk bulan Ramadan yang mulia ini, untuk tamu yang mulia ini, untuk amal ibadah kita yang mulia ini, untuk amal kebajikan nanti kita di hari kiamat nanti ini, kita tidak mau melakukannya. Maka oleh karena itulah persiapkan harta kita. Kita lihat kebutuhan kita kira-kira berapa, pengeluaran setiap hari nanti, hitung berapa keluarga dan setiap hari yang kita butuhkan dikalikan 30 hari. Maka insya Allah dengan itu kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, agar nanti ketika di bulan Ramadan kita tidak disibukkan dengan mencari uang lagi untuk kebutuhan sahur dan puasa kita. Yang kita gunakan tenaga kita nanti, kekuatan kita nanti di bulan Ramadan adalah dengan mengaji, dengan berzikir, dengan istighfar, dengan bersedekah, dengan i'tikaf, kemudian dengan sholat taraweh, dengan sholat-sholat wajib dan juga sholat-sholat sunnah yang lainnya, dengan menyambut silaturahim dan ibadah-ibadah yang telah dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan lagi dengan mencari rezeki untuk kebutuhan kita di bulan Ramadan, lebih-lebih lagi kita mencari rezeki di bulan Ramadan untuk kebutuhan kita di luar Ramadan. Itu adalah sesuatu hal yang ajaib sekali. Kalau seandainya ada dari kita mencari rezeki di bulan Ramadan untuk di luar Ramadan, karena para ulama kita di dalam bulan Ramadan itu adalah adabnya mereka khususkan bulan Ramadan itu untuk Allah. Khususkan bulan Ramadan itu untuk dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Imam Malik rahimahullah taala beliau mengatakan, bulan Ramadan ini adalah khusus aku dengan Allah, maka kajian kita tiadakan. Padahal kajian itu adalah luar biasa sekali sebenarnya kemuliaannya, tapi beliau lebih mengutamakan ngaji. Bagaimana beliau mengkhatamkan Al-Quran dalam 3 hari, dalam setiap 3 hari atau setiap 10 hari. Satu hari 10 juz baca, satu hari 10 juz, satu hari 10 juz. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau bercerita di dalam bulan Ramadan beliau membaca Al-Quran 1 kali di malam hari, 1 kali di siang hari. Berarti 2 kali ku bacaan karoa di ada sanai. Tolong pur uju amangadi, tolong pur uju amarai. Luar biasa sekali. Kalau seandainya para ulama kita ini di bulan Ramadan sambil
seperti ini. Para ulama kita luar biasa, di malam hari hampir mereka tidak tidur. Mereka apa? Mereka menggunakan waktunya untuk sujud, bermunajat, untuk qiyamul lail dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka bukan satu hal yang mustahil wahai kaum muslimin apabila kita juga ingin seperti itu. Oleh karena itulah Lembaga Kasih memberitahukan dari awal ini, dari jauh hari sebelum datangnya Ramadan ini, ayo mari kita tata diri kita, tata harta kita, tata kebutuhan kita selama bulan Ramadan nanti. Kita manage dengan bagus. Kalau misalnya yang kita butuhkan selama bulan Ramadan adalah kurang lebih 4 juta, ayo siapkan 5 juta sampai 6 juta. Siapa tahu nanti kurang lebih ada saja orang yang memiliki kebutuhan dengan kita, minta bantuan, minta pertolongan, minta sedekah dan sebagainya, kita kasihkan, kita berikan. Ini adalah kesempatan beramal buat kita. Maka oleh karena itu wahai kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, persiapan harta ini sangat luar biasa sekali. Ini manfaat yang kedua. Untuk apa kita persiapkan harta? Yaitu untuk sedekah. Karena kata Rasulullah SAW, sedekah di bulan Ramadan tidak sama dengan kita bersedekah di lain bulan Ramadan. Maksudnya apa? Pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat wahai kaum muslimin, ibadah orang-orang yang umroh, dalam hadis Rasulullah disebutkan orang yang berumroh di bulan Ramadan pahalanya adalah seperti haji di selain bulan Ramadan. Pahalanya seperti orang yang haji di selain bulan Ramadan. Berarti orang yang beramal di dalam bulan Ramadan, bersedekah di bulan Ramadan, melakukan wakaf, kemudian hibah, berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan, maka dia akan mendapatkan pahala yang jauh lebih besar dari itu dibandingkan ketika dia melaksanakannya di luar Ramadan. Dan ini perlu harta wahai kaum muslimin. Perlu harta untuk berinfak, perlu harta untuk bersedekah. Kita persiapkan dari sekarang. Seberapa kemampuan yang kita miliki? Setiap hari misalnya kita berniat untuk berinfak 5.000. Setiap hari kita bawa ke masjid, kita masukkan di kotak amal setiap hari. Ya Allah, insya Allah di bulan Ramadan nanti, kalau Ramadan nanti tiba ya Allah, saya sudah mempersiapkan harta saya mampu nanti 5.000 ya Allah. Siapa tahu kalau seandainya 5.000 berarti kalau dikali 30 berapa kira-kira? 150.000. Ayo matematikanya langsung cepat jalan. 5.000 kali 10 sama dengan 50. 50 kali 3 sama dengan 150. Berarti 150.000. Kita niatkan dari sekarang. Nanti tiba-tiba sudah terkumpul 150.000. Allah Subhanahu wa taala mendatangkan harta yang lebih lagi. Datang lagi misalnya 150. Oh, berarti kita tingkatkan niat kita jadi 10.000 setiap hari. Jadi kita niatkan dari sekarang. Kalau kita niatkan dari sekarang mempersiapkan harta kita untuk kita sedekahkan nanti di setiap bulan Ramadan, di setiap hari di bulan Ramadan, maka insya Allah Allah akan memudahkan hal itu. Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan. Punya setika yang sering Lembaga Kasih sampaikan, di bulan Ramadan memberi makanan untuk berbuka puasa orang yang berpuasa, kata Rasulullah dalam hadisnya, seperti pahalanya itu adalah pahala seperti orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Berarti kalau seandainya ada satu orang yang kita beri makanan untuk berbuka puasa, untuk sahur di bulan Ramadan, maka kita juga akan mendapatkan pahala seperti pahala dia yang kita berikan infak untuk buka dan sahur itu. Lalu bagaimana kalau seandainya 2 orang, 3 orang, 10 orang dan seterusnya? Kita planning dari sekarang. Kita kira-kira lihat siapa keluarga yang tidak mampu di tetangga kita, keluarga kita ini. Utamakan dulu keluarga kita. Mulai dari jalur bapak. Siapa ini dari keluarga kita, dari keturunan bapak daike, dari keturunan dometua monen daita. Memiskin. Kita cari, ayo. Oh ternyata bapak itu, oh ternyata ibu itu. Ya Allah, insya Allah selama bulan Ramadan nanti saya akan membiayai semua kebutuhan dia di dalam buka puasa dan sahurnya. Niatkan dari sekarang. Ini adalah termasuk kita mempersiapkan bulan Ramadan, mempersiapkan diri di bulan Ramadan untuk menghadapi atau menyambut bulan Ramadan nanti dengan iman dan amal. Dengan iman dan amal. Lembaga Kasih mencantumkan judul, yaitu menyambut bulan Ramadan dengan iman dulu baru amal. Kalau kita beramal tanpa iman, nonsense, tidak ada manfaatnya, nol besar. Kita tidak akan mendapatkan pahalanya. Maka oleh karena itu masukkan dulu, tancapkan dulu dalam jiwanya iman kita.
Kenapa saya harus bersedekah? Oh, saya bersedekah karena kata Ustaz, Rasulullah SAW bersabda bahwasanya orang yang bersedekah di bulan Ramadan pahalanya jauh lebih besar dibandingkan bersedekah di selain bulan Ramadan. Kenapa saya harus memberi makan orang yang berbuka puasa? Oh, karena kata Ustaz bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang memberi makanan untuk berbuka puasa bagi orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa tersebut. Kenapa saya harus melaksanakan sholat tarawih? Karena kata Rasulullah SAW bahwasanya man qama ramadhana imanan, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi. Jadi cowok berpuasa di ada bulan Ramadan, maka dia akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Keiman harusnya, keiman mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dan Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kenapa saya harus pergi ke masjid untuk salat Isya kemudian melanjutkan dengan salat tarawih? Bukankah itu capek sekali? Oh iya, enggak apa-apa capek. Karena kata Rasulullah bahwasanya man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi. Jadi itu kita mulai dulu dengan konsep tadi, konsep iman. Baru kemudian kita beramal. Kalau kita mulai dari konsep iman, baru kemudian kita beramal, maka di tengah jalan kita tidak akan pernah putus asa. Ada piare wade sigi dah. Hari pertama, hari kedua di bulan Ramadan itu sampai 10 saf, 20 atau sampai penuh masjidnya. Coba lihat 15 hari atau 10 hari setelah itu. Hari ke-11-nya, hari ke-12-nya sudah mulai maju. Oh, jadi 4 saf. Hari ke-20 udah jadi 2 saf. Jangan begitu. Orang yang cepat lemas, orang yang cepat putus asa, orang yang tidak memiliki prinsip dalam beribadah adalah karena dia belum tahu kenapa dia harus ibadah. Maka oleh karena itu ini adalah merupakan pola yang harus kita bangun terlebih dahulu dalam jiwa kita, niat yang utuh karena Allah Subhanahu wa taala, meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala, menyambut bulan Ramadan dengan iman dan amal. Maka sangat cocok sekali pembahasan daita ini. Jadi kita bahas judul saja belum selesai. Belum kita masuk ke dalam pembahasan secara utuh. Tapi tidak apa-apa. Kita akan jadikan judul ini sebagai pembahasan kita pada kesempatan ini. Kalau kita pahami betul dengan apa yang kami angkat menjadi judul pembahasan pada kesempatan ini, maka insya Allah kita akan mampu dan kita akan bisa, serta kita akan lebih siap di dalam menyambut tamu Allah Subhanahu wa taala yang mulia ini. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, menyambut tadi sudah kita paham. Apa yang dimaksud dengan menyambut? Lainnya menyambut mai tamu, orang mai tamu. Lipi. Vira. Kemudian kara sora. Jadi hura-hara, mak melalui pinggan, ringan lalu batamu. Am tadi. Subhanallah. Itu karena hura-hara. Jadi kalau seandainya kita dari sekarang kita sudah membiasakan diri, udah lebih siap dalam menyambung tamu, maka insya Allah watiwaran hura-hara. Karena Rasulullah SAW sifat terburu-buru itu adalah dari setan. Sifat terburu-buru adalah dari setan. Maka insya Allah kita tidak akan menjadi pengikut setan, kita akan menjadi pengikut Allah Subhanahu wa taala dan pengikut Rasulnya, yang kemudian kita harapkan pahala dan ganjaran dari Allah Azza wa Jalla dari segala amal yang kita miliki. Ramadan. Apa itu Ramadan? Ramadan itu adalah bulan yang suci, bulan yang agung. Bulan yang telah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi waktu khusus 30 hari kita melaksanakan puasa di dalamnya. 30 hari kita melaksanakan ibadah malam, yaitu disebut dengan salat tarawih. Disebut dengan salat tarawih. Kalau di bulan Ramadan disebut dengan salat tarawih, di luar Ramadan disebut dengan salat lail atau salat tahajud. Kalau di luar Ramadan kita melaksanakan sholat tahajud itu adalah biasanya setelah kita tidur, bangun dari tidur dulu sebentar, habis Isya kita tidur sampai jam 12 misalnya, kemudian kita di sepertiga malam terakhir bangun untuk melaksanakan sholat lail atau sholat tahajud. Tapi di bulan Ramadan, sholat tarawih itu kita laksanakan langsung setelah sholat Isya, langsung setelah sholat Isya. Maka wahai kaum muslimin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, bulan Ramadan ini adalah bulan yang agung, bulan yang lebih baik daripada semua bulan. Bulan yang lebih baik daripada semua bulan. Kenapa? Karena di dalamnya terkumpul ibadah-ibadah yang begitu banyak. Di dalam bulan Ramadan
terkumpul ibadah-ibadah yang begitu banyak. Yang pertama, ibadah puasa. Tidak ada orang yang melaksanakan puasa 30 hari secara utuh selain di bulan Ramadan. Bahkan dalam hadis Rasulullah, yaitu hadisnya Aisyah radhiyallahu anha, beliau pernah mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta yaqulu la yaftur. Wa yaftur hatta yaqulu la yasum. Ini di bulan Sya'ban. Di bulan Sya'ban, sekarang bulan Sya'ban, adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidaklah beliau melaksanakan puasa di bulan Sya'ban seakan-akan beliau tidak pernah makan, dan beliau makan seakan-akan beliau tidak pernah berpuasa. Ini menunjukkan bahwasanya di dalam bulan Sya'ban saja beliau tidak pernah puasa 30 hari secara utuh, kecuali di bulan Ramadan. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan juga Tirmizi, disahihkan oleh Ibnu Hibban, yang telah kami sampaikan di khutbah di Masjid Al-Khairiyah Desa Diha tadi. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah yang bisa kita lakukan, memahami hakikat daripada apa itu bulan Ramadan, sehingga dari piare ausi ndak dibahas kayak bulan Ramadan ya. Ustaz, karena biar kita tahu posisi bulan Ramadan ini dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Bunda sepertika tabiat aroma manusia kayak watis dak badan posisi dong. Tireken dong. Iya, watireken dong. Tiba-tiba embeja pede. Ternyata kepala desa. Coba dia tahu dia kepala desa, dia nggak berani nyuruh-nyuruh, atau bahkan minta tolong nggak berani, ya kan? Jadi kita akan memperlakukan seseorang kalau kita mengetahui dia memperlakukan seseorang sesuai dengan porsinya, sesuai dengan kedudukannya, sesuai dengan martabatnya, sesuai dengan keilmuannya. Sebab kalau seandainya, mohon maaf, walaupun kecil, dari segi mukanya mungkin kecil, tapi ternyata dia orang berilmu. Majap ngomis por. Dia tidak tahu kalau dia adalah ustaz. Dia tidak tahu kalau ternyata misalnya dia adalah seorang ulama, walaupun dia masih kecil. Kalau dia tahu pasti akan bilang, mohon maaf ustaz, sentak beda, komilu itu tak. Jadi inilah manfaatnya kenapa kita harus mengetahui bulan Ramadan, agar kita bisa mendudukkannya di tempatnya sesuai dengan adab dan akhlak kita sebagai seorang muslim, sebagai orang muslim. Maka oleh karena kalau ndai terbiasa tabi'a rasa atau tabi'a ndai romo, mohon maaf mencokin dari wi'i wati luata eda rawi dong cara nuntu nanti di bulan Ramadan wi'i paki po eda gosip sana gosip gini, wik pagi. Kenapa? Kita menghormati bulan Ramadan. Kita hormati bulan Ramadan. Dewarahan pasti so di batun. Au lampu be, au isi teberimang. Subhanallah. Jadi ketika nanti di bulan Ramadan kita tutup mulut kita kunci mulut kita, dan kita akan buka kecuali pada saat kita mau mengeluarkan perkataan yang mengandung pahala. Jadi itu adab. Berarti nanti di bulan Ramadan kita sudah harus mengatur mulut kita, mengatur tangan kita, mengatur kaki kita, mengatur perbuatan kita, mengatur tingkah laku kita, mengatur akhlak kita. Jangan sampai kita melukai, mengkotori kesucian bulan Ramadan. Maka oleh karena itulah pada kesempatan ini Madaka So menjelaskan, inilah bulan Ramadan. Inilah kedudukan bulan Ramadan. Semoga dari rumah Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua mulia dikarenakan kita memuliakan bulan Ramadan nanti. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Kalau seandainya daita ketika bulan yang lain selain dari bulan Ramadan terbiasa duduk-duduk begitu saja, tidak ada manfaatnya, kita hanya memegang HP. Tapi nanti di bulan Ramadan, karena kita sudah tahu bulan Ramadan adalah bulan yang mulia, kita pegangnya adalah Al-Quran. Kalau kita bacanya SMS, bacanya Facebook, bacanya WhatsApp, Twitter dan sebagainya, maka kita sekarang baca surat Al-Fatihah, kemudian lanjut Al-Baqarah sampai terus An-Nas sampai selesai. Selesai buka lagi dari awal lagi. Ada yang ngajak ngobrol anpan spor, nah bener ngaji. Anpan kenggori juz 1 spor wali, 2 lembar wali. Habis itu kita udah capek, baru kita ngobrol yang lain untuk sebagai refreshing. Tapi lain nuntu rawi dou, lain nuntu ke ihadou,
Lain-lainan untuk madawara one. Maka oleh karena itulah wahai kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hormatilah bulan Ramadan karena bulan Ramadan adalah bulan yang terhormat. Muliakanlah bulan Ramadan karena bulan Ramadan adalah bulan yang mulia, yang dimuliakan oleh Allah dan ahli langit dan yang dimuliakan oleh orang-orang yang beriman. Menyambut bulan Ramadan dengan iman dan amal. Untuk masalah iman sudah kita jelaskan tadi. Kemudian amal kita akan jelaskan sekarang. Ini akan pembahasan kita terakhir sebelum kita tutup dan akan buka dengan tanya jawab. Apa maksudnya dengan iman wahai Ustaz? Maksudnya dengan iman adalah tadi yang kami katakan, tancapkan dulu iman kita, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap segala amal yang Madakaso nanti jelaskan sebelum kita beramal. Dia bau sembahyang kai, bau tarawih kai, bau puasa kai, bau infak kai, bau ngahikam taho, bau jaga kai rera, bau jaga kai asa, bau jaga kai ngahiru eli, bau silaturahim kai, kemudian bau sedekah kai, bau infak kai, bau amal kai daita, bau taat kan daita, bau takwa kan daita, bau kerawi kan daita perintah, rau ke perintah kai mandai rumah Allah Subhanahu wa taala selama bulan Ramadan. Jadi itu kita bangun dengan iman, kita pondasi iman kita. Insyaallah Umar salajan daita nak tenggo se dasarnya insyaallah kuatlah. Kau namanya epurau nggak akan runtuh. Tapi coba kalau seandainya kita kuatkan, kalau seandainya pondasinya itu lemah, maka berarti cepat runtuhnya rumah itu, cepat runtuhnya. Oleh karena itulah wahai kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita belajar saja dari teori dunia, lalu kemudian kita jadikan cermin, kemudian kita akan ambil kaedahnya. Kalau di dunia saja kita seperti itu untuk urusan kita, lalu bagaimana dengan urusan akhirat kita? Jauh lebih kita memperhatikan dan jauh lebih kita utamakan. Inilah yang kita lakukan wahai kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, iman yang dimaksud di situ. Hadis tentang masalah puasa, hadis tentang masalah tarawih sudah kita sampaikan. Hadis tentang masalah memberi buka puasa orang sudah kita sampaikan. Oh kalau ngahi Ustaz kan dia mbese makanan untuk berbuka puasa seseorang satu saja kita dapat pahalanya. Lalu bagaimana kalau seandainya 10 orang? Kebetulan biasanya ada yang jual korma itu satu bungkus 10.000 itu. Beli saja 10 buah misalnya. Kita simpan 10 hari. Ya, kita simpan 10 hari. Satu hari kita kasih datang bawa ke masjid. Baik, senggini dong. Ake buka ke puasa pet. Lau oi nono naris to imun ake. Sedia. Satu orang kita kasih. Kita berdiri saja setiap sebelum buka puasa itu, ya 5 menit atau 3 menit sebelum dikatakan oleh muazin kita atau yang bertugas memberitahu tentang waktu berbuka puasa, kita berdiri di bawah sana di pintu. Sentak beta, warak kual korma segini atau korma tolong gini. Sentak beta. Kita biasakan itu setiap hari. Kalau seandainya dari jamaah pengajian ake, lu utoi akka bendaita aur sampaikan bal Madakaso ake, insyaallah pada rame nanti yang akan antri di situ untuk membagi korma. Allahu Akbar. Untuk membagi buka puasa di bulan Ramadan. Atau kita biasakan di setiap ganggang. Ini yang kami saksikan di masyarakat Sudan, luar biasa sekali. Makanya kalau di Sudan itu kita mau buka puasa atau mau sahur nggak perlu repot. Ya. Wara rumpa misalnya di gang ini ada orang yang buka puasa. Kita udah nggak mau, kita lihat menunya. Oh ini kurang. Kemarin saya sudah makan menu ini. Coba menuju gang selanjutnya. Ada saja. Setiap gang itu pasti ada yang memberikan buka puasa untuk orang lain. Dan alhamdulillah. Untuk di Bima atau khususnya di kota Bima ini sudah mulai dihidupkan amal tersebut. Seperti puasa yang lalu saya temukan juga di pom bensin yang ada di Talabiu itu Rabakodo, antara Rabakodo dengan Talabiu, di sana ada pick up biasanya setiap jam 5 atau setengah 6 itu. Mereka bagi, sudah dibungkus seperti itu kormanya, kemudian ada di dalamnya ada air minum aqua seperti ini. Dan itu luar biasa sekali. Berarti memahami apa yang disampaikan oleh para ulama kita, memahami hadis-hadis Rasulullah tentang memberi makan, tentang memberi makanan untuk berbuka puasa bagi orang yang berpuasa.
Maka oleh karena itulah wahai kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidaklah mereka mau capek-capek seperti itu kecuali mereka ada sesuatu yang diharapkannya kepada Allah, dan harapannya itu adalah sangat besar, yaitu pahala dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ada siap doh luaskan dede, kenapa kita enggak bisa? Jangan begitu. Kalau siap doh luaskan dede, kenapa kita tidak bisa? Kita doh tahu bawa ke baik berumah seto, 2 to, 3 to, 50 kilo saja atau 10 kilo saja. Ya, kita khusus untuk infakkan, kita niatkan nanti untuk membuka puasa, ya, untuk memberi buka puasa bagi orang yang berpuasa, itu sudah sangat luar biasa. Kalau seandainya semua masyarakat desa seperti itu, maka insya Allah disitulah alamat dan tanda desa Ancera ini nanti akan diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ekan gihirong kai rumah. Pada meloon tadi depan ngambil hore, urusan hasilna ronggana, urusan nahu kai rumah. Luar biasa, karena kita sama-sama saling bahu-membahu di dalam bersedekah. Kita hidupkan sedekah, kita hidupkan infak, kita hidupkan untuk saling bantu, tolong menolong, dan saling berbagi sesama kaum muslimin. Maka insya Allah dengan itu Allah Subhanahu wa taala akan selalu membantu kita dimanapun kita berada. Apapun usaha kita, Allah tidak akan mengecewakan kita, karena kita punya iman, kita punya usaha, kita punya amal, kita punya keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berinfak, maka pada hakikatnya adalah kita menanam, dan insya Allah pada saatnya nanti kita akan memetik. Pada saatnya kita akan memetik. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pondasi iman sudah kita bangun dalam jiwa kita. Kerangka iman sudah kita polakan di dalam jiwa kita sekarang. Maka semoga maringan gahiru elil madakaswake, maringan ceramah gahiru madakaswake, semoga kita semua menyadarinya dan memahaminya, bahwasanya seperti itulah yang seharusnya kita lakukan ketika kita mau mengaku diri kita sebagai seorang yang beriman di dalam menyambut bulan puasa dan bulan yang agung nanti. Amalan-amalan apa yang harus kita lakukan di dalam bulan Ramadan? Yang pertama adalah puasa. Silakan berpuasa 30 hari. 30 hari puasa. Jangan pernah dikurangi. Jangan dikorupsi sedikit pun. Jangan dikorupsi amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sempurnakan amal kita yang telah kita janjikan dan yang telah diperintahkan, diwajibkan oleh Allah kepada kita. Terutama bagi yang para ummahat, para ibu-ibu atau para wanita beriman. Kita doa alhamdulillah hadir pada kajian ini menjadi perwakilan bagi desa Ancera. Waras para rumpa telengar iwata, keluarga saudara daita sama siwe, maka insya Allah karongga baita doh, karongga desa sama siwe. Bagaimana biasanya di bulan Ramadan atau setiap bulannya wanita itu memiliki tamu yang disebut dengan darah haid dan memiliki kebiasaan masing-masing. Ada yang 3 hari, war 5 hari, war seminggu. Maka tentu hal-hal yang dilarang atau termasuk orang yang dilarang untuk berpuasa, haram berpuasa bagi wanita haid. Ya, yang dilarang untuk berpuasa adalah mereka yang wanita haid. Di sini pertama, Lembaga saya sampaikan kembali, yang tahun lalu masih belum bayar utangnya, ayo segera bayar utang. Segera dibayar utangnya sekarang. Masih ada waktu sekitar 17 atau 18 hari. Berapa kira-kira dulu datang tamunya atau haidnya? 4-5 hari sudah dibayar, alhamdulillah sudah. Kalau seandainya belum, segera dibayar. Dan kalau seandainya nanti datang tamu ketika di bulan Ramadan, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah banyak beristighfar sebagai pengganti puasa kita. Yang kedua adalah jangan berpuasa. Jangan berpuasa walau hanya dengan niat. Saya niat puasa rumah. Pada puasan tiriku kan puasa niat buat gunen mata cak ngah. Aywalim. Ini adalah merupakan larangan Allah Subhanahu wa taala. Esensi daripada berpuasa itu adalah tidak makan. Esensi dari puasa itu adalah tidak makan, menahan makanan dan segala hal yang membatalkan puasa. Kemudian yang kedua adalah jangan berpuasa tadi. Yang ketiga, berniat untuk menggantinya di selain bulan Ramadan. Ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha pernah bersabda, sesungguhnya saya pernah meninggalkan puasa di bulan Ramadan
karena sibuk mengurus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian saya tidak menggantinya kecuali di bulan Sya'ban. Ya, saya pernah meninggalkan puasa di bulan Ramadan dan saya tidak menggantinya karena sibuk mengurus Rasulullah kecuali di bulan Sya'ban, yaitu bulan masa tando angin lalu lah bulan Ramadan, bulan sekarang. Itulah ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha seakan-akan memberikan pengetahuan dari tadoho bahwasanya bagi para wanita yang pernah haid ketika bulan Ramadan yang lalu, maka hendaklah menggantinya walau sekarang di bulan Sya'ban. Walau sekarang di bulan Sya'ban. Ini adalah pesan dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, lemah kasau orang sampaikan. Insyaallah ini sudah kita dengarkan semuanya. Semoga Allah mengampuni kita semua dan memberikan kekuatan kepada kita untuk menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puasa ini adalah amal yang pertama. Kalau untuk penjabarannya nanti akan ada waktu-waktu yang lain. Yang kedua, salat tarawih. Salat tarawih itu ada yang melaksanakannya 8 rakaat, ada yang melaksanakannya 20 rakaat. Kalau 8 rakaat berarti tambah 3 diwitir menjadi 11. Dalam hadis lain 13 rakaat. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melaksanakannya 20 rakaat. Ditambah 3 rakaat jadi 23 rakaat. 3 rakaat witirnya. Kemudian Umar bin Abdul Aziz melaksanakannya 100 rakaat. Melaksanakannya 100 rakaat. Tapi Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melaksanakan salat malam. Tidak pernah melaksanakan salat malam, baik salat tahajud ataupun salat tarawih di atas 13 rakaat atau di atas 11 rakaat dalam hadis lain. Jadi ini adalah merupakan ikhtilaf para ulama kita. Maka silakan yang mau mengamalkan 8 rakaat atau 11 rakaat, tafadhol silakan, itu jauh lebih sunnah karena itulah yang sering dilaksanakan oleh Rasulullah. Kalau mau melaksanakan juga yang 23 rakaat, tafadhol, pernah dilakukan oleh Umar bin Khattab. Kalau mau melaksanakan 100 rakaat juga silakan, pernah dilaksanakan oleh Umar bin Abdul Aziz. Kemudian wahai kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, catatan baginda kita, tolong permasalahan ini jangan sampai diperuncing yang membuat kita terpecah belah. Ini sudah menjadi perbedaan para ulama kita sejak dulu, lalu kenapa kita sekarang harus sampai ngotot-ngototan? Silakan kembali kepada dalil masing-masing, kenyamanannya masing-masing, semua dalil sudah ada, tinggal kita laksanakan saja. Yang kuat silakan laksanakan 11 rakaat. Itu malah yang kuat, yang paling kuat itu yang sebenarnya yang 11 rakaat itu. Bukan yang 24, bukan yang 23. Kenapa? Karena kalau 23 itu adalah dia harus membagi tenaga 11 itu menjadi 23. Karena Aisyah radhiyallahu anha, ibunda kita semuanya, Ibu Ummul Mukminin, beliau mengatakan Rasulullah melaksanakan salat lail 13 rakaat. Jangan pernah tanya bagaimana lamanya berdiri, bagaimana lamanya beliau sujud, bagaimana lamanya beliau rukuk, bagaimana lamanya beliau ketika membaca ayat. Subhanallah. Makanya ini diamalkan oleh sebagian kaum muslimin dimanapun mereka berada. Mereka juga mengamalkan setiap satu hari atau satu kali melaksanakan tarawih. Di malam pertama misalnya mereka membaca juz 1, malam kedua juz 2, malam ketiga juz 3, pas 30 malam 30 juz. Kalau seandainya kita mampu di masjid ini, tafadhal silakan, maka jauh lebih bagus. Kita hidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maki usahanya. Mada doho wartua. Sentak beda, mada kaso akan menggambarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu wafat umurnya tahun berapa? Rasulullah wafat tahun berapa? Umurnya udah berapa tahun? 63. Untuk 63 itu anak muda atau remaja? Udah tua. Sekarang mohon maaf umur daita dibandingkan dengan Rasulullah, aina enggak tua. Aina enggak itu tua. Jangan bilang tua karena Rasulullah wafat pada tahun 60 pada umurnya 63 tahun. Makanya di sini susah membedakan antara tua dengan malas. Susah kita bedakan antara tua dengan malas. Maka kalau seandainya kita membiasakan seperti yang dilakukan oleh Rasulullah, siapa yang mau kita contohi? Rasulullah. Kita melaksanakan sholat, kenapa? Karena kita melihat contoh dari Rasulullah.
Karena kita melihat contoh dari Rasulullah. Maka oleh karena itulah wahai kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, taeda seperti dau, terumpa seperti dau, mai tamu misalnya piare, dia ada bulan Ramadan, kebetulan dia membawa ayat panjang, hanya tegur. Hau ada tak? Begitu lemahkah iman masyarakat desa Cera? Sehingga dia harus menegur saya, baru baca Quran, baru baca satu halaman atau satu lembar saja satu rakaat. Subhanallah. 8 rakaat 8 lembar, belum nyampe 1 juz. Belum nyampe 1 juz. Makanya alhamdulillah di setiap di mana saja pergi Lemada Kaso pergi akan memberikan pengertian ini kepada masyarakat, walau pertama mereka itu menolak. Tidak apa-apa. Kalau kita tidak mempraktekannya langsung di masyarakat, mereka tidak tahu bagaimana sunnah Rasulullah sebenarnya. Walau diperdebatkan terlebih dahulu tidak apa-apa. Kau kan nuntu au timune, nuntu. Warung gori nuntu menata, iya, bayi mada nuntu. Hanya mada jelaskan. Di Parado juga begitu. Setelah datang kedua kalinya, tidak waram tegur. Wah, tidak waram tegur. Dewatis dan coba wa bandaita, coba ni metaina tentang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah kita akan terus berada di dalam kelemahan seperti ini? Labuin dari bawah. Mohon maaf, bui bawah, ai zaman bui kaboru. Ai zaman bui kaboru sampai winte kone dinca. Reiu ke winte dinca. Kita tidak pernah mengeluh. Bahkan kita semangat sekali. Kenapa semangat? Kita kejar. Alai, stoi wali, orang. Deh, poin-poin tah oiga, tapa bedo makalai wali, lawa ande makalai. Law vi wali boru, letio wali hanu. Tio wali oi wali, kau kemai wali. Subhanallah. Kita mau melakukan hal itu untuk urusan dunia kita dan kita kuat tidak pernah mengeluh di dalam urusan dunia kita. Lalu kenapa ketika kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala saja sebentar dan 30 hari ini saja, bukan satu malam penuh, hanya 1 jam atau 2 jam kita berdiri untuk Allah, kita sudah mengeluh. Ai zaman nonton film G30 SPKI. Alum nonton satu kampung di Delalo. Prabola desa sebuah, Buna Antonia kapal desa Wau. Kira-kira berapa durasinya itu? Durasi film itu kira-kira berapa? 1 jam atau 1,5 jam? Lebih dari itu. Ya, lebih dari itu. Dan kita tidak pernah mengeluh. Dengeri jara film aki kamanai. Warung kayak gitu tiwaran. Wati disa tandai karena film orang dawi kan dia bedau. Dan sekarang Allah Subhanahu wa taala sudah membuat sunnahnya melalui nabinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita mengeluh? Maka kalau seandainya kita belum mampu, banyaklah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, kita coba terus insyaallah. Oleh karena itu nanti kalau bisa kita sudah mulai kita sudah mulai buka itu keleluasan ilmu dan wawasan daita, khususnya di desa Cera ini kita jadikan sebagai desa yang menjadi contoh tauladan bagi desa-desa lain. Contohnya Ramadan ini nanti tidak usah banyak-banyak, 1/4 juz saja. 1/4 juz. Pilih siapa yang paling banyak hafalannya di desa Cera ini, yang untuk menjadi imam. Enggak harus satu orang. Laila ke Bata, wati ke Bata sampai andai wati. Sampai au si baca, mohon maaf. Laila ke Bata kan dia maksudnya. Sampai au si baca rakaat pertama. Misalnya Alhaakumut Takasur, rakaat maka 2 kaina ke Qul Huwallah, kemudian rakaat ke-3 wali kaina wal asri, kemudian rakaat ke-5 kaina wailul likulli humazah, dan seterusnya. Dan itu kita ulang setiap hari, lancar sekali juz itu. Kasihan ayat-ayat yang lain dia tidak kita bacakan. Mereka juga ingin dibacakan ayat-ayat itu di bulan Ramadan. Maka insya Allah kalau kita merenungi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seseorang yang menghafal Al-Qur'an, yang membaca Al-Qur'an yang membaca Al-Qur'an di dunia, maka nanti di hari kiamat akan disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala faqra warta. Bacalah ayat Al-Qur'an dan kamu naiklah ke posisi yang mulia. Dan seseorang itu akan berada di posisinya sesuai dengan akhir ayat yang dibacanya. Maka luar biasa, ayat-ayat Al-Quran juga sangat merindukan kita untuk kita baca di dalam solat tarawih kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya.
Ini ilmu baru ke. Ya, ini ilmu baru. Semoga kita nari-nari tahu de ade. Nah, iya. Dan terima kasih, alhamdulillah. Amal maka tolukain. Amal maka tolukain adalah berbuka puasa. Berbuka puasa itu adalah termasuk ibadah. Adalah ibadah. Seseorang yang berpuasa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia akan mendapatkan dua kebahagiaan. Dia akan mendapatkan kebahagiaan. Kebahagiaan yang pertama adalah yaitu ketika dia berbuka puasanya, yang kedua ketika bertemu dengan Rabbnya. Pala wara adab dia ada buka puasa kah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap kali melihat matahari sudah terbenam, maka pada saat itulah kita membuka puasa kita. Maka apa yang diajarkan Rasulullah? Hadaplah ke kiblat, kemudian berdoalah. Doalah semaumu kata Allah, maka saya akan mengabulkan semua doamu. Makanya salah satu waktu yang diistijabah, yang sangat didengar oleh Allah doa kita adalah ketika kita berbuka puasa. Aina lewatkan kesempatan ya DPR. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Konja inggih hidoloko ni. Or sedia handai ke caru ngakai sedia ndai re. Ya. Ketika buka puasa re, war-war waktu dah. Menggahi, lain menggahi do menggahi. Subhanallah. Ya. Maka kemudian karena kita sudah lapar sekali, war ipi hidong daita langsung power sih. Wati kone baca rima. Wati kone doa. Doa sebelum makan dulu, belum. Maka seharusnya daita wahai kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayo berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala, minta apapun yang kita inginkan. Kombiwaran tadi awas sumbawa ka rumah kang ronggat oja pun tadi mada rumah kang ronggat oja pun tadi ana mada awa ke rumah tetangga mada ke rumah ter kang ronggat oja pun tadi saraan dong cera tapi cau kombilau kain tadi kain ke rumah. Tidak apa-apa, berinfak dong sedikit. Wati warpitin dari latau ke sigi doa akhir dan diinfakkan daita untuk saudara-saudara kita seiman. Jadi akhir bocoran dari madare. Bocoran bagi kita yang mohon maaf belum memiliki kesempatan, belum memiliki uang untuk infak, ayo infakkan doa kita. Infakkan doa kita untuk saudara-saudara kita. Maka insya Allah kita tidak tahu dari doa siapa yang akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kau bisa sukses siapa karena doa daita. Biarlah, alhamdulillah. Inilah nanti amal tanpa sadar. Enggak hilang dari rumah Allah Subhanahu wa taala ke hari kiamat pere. Padahal mereka merasa boto dosa. Mereka merasa akan masuk ke dalam api neraka. Irah tiwara amal ke rumah. Kalau urat ini neraka kau ini. Neraka timbangan amal nanti apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, nanti akan datang seorang hamba dia merasa dirinya sudah merugi. Kemudian tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala memberatkan amal kebaikannya. Padahal dia merasa punya banyak dosa. Dia bertanya, "Ya Allah, sesungguhnya saya banyak dosaku di dunia. Kenapa saya jadi masuk ke dalam surga?" Bukannya dia bersyukur. Harusnya kan syukur, alhamdulillah lu disaroga. Wati. Dia bertanya ke Allah. Apa kata Allah? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Sesungguhnya engkau memiliki amal tanpa sadar." Amal tanpa sadar. Jadi termasuk doa itu tadi wahai kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Buka puasa. Ayo silakan kita jadikan buka puasa nanti adalah ibadah bagi kita semuanya. Kemudian yang keempat adalah baca Al-Qur'an. Al-Qur'an, banyaklah membaca Al-Qur'an di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan, Lamada Kaso akan memberikan penjelasan tentang waktu, pergantian waktu secara Islam. Untuk di dalam Islam pergantian waktu itu adalah terbenamnya matahari. Kalau kalender Masehi kan biasa jam 12 malam nanti baru pergantian tanggalnya. Coba aja lihat HP-nya. Bau sudah bau udah warna ciliro waktu petanggal sendiri waktu petanggal. Nanti jam 12 malam. Karena udah diatur sama mereka untuk jam 12 malam harus pergantian waktunya. Kalau di dalam Islam pergantian hari itu adalah dilihat dari terbitnya ciliro. Ya, terbenamnya matahari, ciliro. Terbenamnya matahari. Maka oleh karena itu tanggal 30 Sa'ban nanti ba magarido re.
Magari nanti tanggal 30 Syaban atau tanggal 20 Syaban nanti, itu berarti sudah masuk bulan Ramadan deh. Ngori maghrib nanti kita apa yang kita lakukan? Ambil Al-Quran. Izin wau dewe anan. Nah pada waktu dulu anak kelat teorero nak kasih kelat bewali kan. Tangga dandar dan cai ngai wali. Maka kita izin dulu kepada mereka. Insya Allah nanti habis maghrib saya tidak pulang. Mau ngaji di masjid seperti kata Ustaz. Nanti nyambung sampai taraweh. Nanti insya Allah setelah taraweh baru saya pulang. Ngaji 1 jam itu insya Allah bisa dapat 1 juz. Biasanya kalau kita baca 1 juz itu, kalau biasa saya ngaji 1 jam itu bisa dapat 2 juz. Kalau biasanya saya ngaji 1 jam 2 juz. Maka yang biasa saya kalau ngaji 1 kali duduk itu, kalau belum 3 juz saya belum menggerakkan pantat saya ke tempat lain. Kalau belum selesai 3 juz. Maka ini harus menjadi planning bagi kita semua. Jadi ceramah ke 1 jam mengalir tuh watiwara makiro. Kenapa nanti ketika di bulan Ramadan ini saya mau latihan nih. Saya mau latihan ini ya Allah. Saya kuat ceramah 1 jam. Kenapa saya tidak kuat duduk untuk mengaji ketika nanti di bulan Ramadan? Ini menjadi contoh bagi kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan di dalam kita melakukan amal-amal kebaikan di bulan Ramadan nanti, termasuk di dalam masalah mengaji atau mengkhatamkan Al-Qur'an 30 juz selama di bulan Ramadan. Kalau seandainya kita tidak mampu 3 juz, silakan 2 juz saja. Kalau tidak mampu 1 juz saja. 1 juz itu tolong minimal. Jangan kurang dari 1 juz. Kalau kurang dari 1 juz, 1 hari kita mengaji, berarti kita tidak bisa khatam 30 juz selama di bulan Ramadan. Kita tidak bisa khatam. Maka mau tidak mau harus 1 juz satu hari. 1 juz 1 hari. Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau pernah berkata, datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya mengaji setiap 3 hari, setiap 3 hari 1 juz, 30 juz, 1 kali khatam." Ya, 1 kali khatam. Kemudian akhirnya dalam hadis Rasulullah SAW itu adalah setiap 10 hari. Jadi setiap 10 hari 1 juz. 30 juz, 1 Al-Quran. Maka semoga kita semua mampu untuk melaksanakan hal ini, dan para salaf kita, para ulama kita yang telah mendahului kita sudah memberikan contoh akan hal itu. Kemudian yang kelima, banyaklah berinfak. Bahwa baik penjelasan malmadaka sokane, apapun yang kita miliki, ayo kita infakkan di bulan Ramadan. Kita cari kesempatan dan peluang itu untuk kita tanam modal akhirat kita semuanya. Kalau tidak bisa kita berinfak, minimal perkataan baik, senyum yang manis untuk tetangga kita, untuk keluarga kita, itu sudah sedekah yang sangat luar biasa. Eda selengare aja muka masam alam tabe nah ulat aka subhanallah. Oh iya lat aka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi kan kita nggak ada modal itu, berarti kalau sepiti banggai waalaikumsalam sambil senyum. Apakah harus bayar dulu ke siapa? Enggak. Assalamualaikum. Iya. Assalamualaikum. Iya. Assalamualaikum Haji. Ya, sentak bencore. Itu kan enak sekali. Persaudaraan kita juga akan semakin bagus. Kemudian kita juga tidak memiliki penyakit hati kepada siapapun. Kita juga tidak memiliki penyakit hati kepada siapapun. Coba saja. Dari gau darojo lau ke angita. Itu sungkan nih. Nuntu angi. Warantene pemedadi di dunia kayak tibain. Rumpah sedang cai. Kalau mau untuk di Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita, segera bawa salam kepadanya. Bawa salam kepadanya. Pertama itu, enggak usah dulu salaman dulu. Eda kan? Assalamualaikum, sentak beda. Tahu dah. Mau dia balas ke, mau dia bagaimana mukanya, ekspresinya, responnya, itu urusan dia dengan Allah. Tapi urusan kita dengan Allah sudah kita selesaikan, urusan kita dengan dia sudah kita selesaikan, dan sekarang hukumnya adalah tinggal dia dengan Allah Subhanahu wa taala saja. Ayo jaga hati kita dengan menyebarkan salam. Itu amal yang bisa kita lakukan, sedekah dan infak yang bisa kita lakukan ketika di bulan Ramadan nanti. Dan kita latihan dari sekarang insyaallah. Kemudian terakhir, wahai kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ramaikan masjid dengan anak-anak kita. Ramaikan masjid dengan anak-anak kita. Ainan daita domat tua bearet ketika di bulan Ramadan. Rajinlah sembahyang ke. Rajinlah sembahyang. Pala anda daita wi pakilah HP. Wi pakilah Honda. Wi pakil ke sende uma.
Allahu Akbar. Musibah yang sangat luar biasa. Bawa anak kita, belikan mukenah kalau dia perempuan, belikan baju koko dan peci kalau seandainya laki-laki. Tidak susah bagi kita untuk hal itu. Tidak susah. Berapa harga pakaian untuk mempercantik dan memperbagus penampilan anak-anak kita? Maka insya Allah dengan itu anak-anak kita akan terbiasa memakmurkan masjid, kemudian terjaga pergaulannya, dan mereka juga akan menghormati bulan Ramadan. DPRD berarti tidak waran maka eli mercun menekan. Seharusnya daita insya Allah sifat-sifat ita doh metua-tuan toina dalam menegur generasi itu harus dihidupkan kembali. Jangan misalnya itu bukan anak kita, anak kandung kita, anak yang kita lahirkan dari sulbi kita. Jangan begitu kita pikirnya. Ini adalah kekaitan dengan kehormatan Islam. Jadi jangan sampai ada siapapun yang mengotori kehormatan Ramadan nanti, padahal Ramadan itu adalah suci. Dan pesan kita pada semua kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khususnya bagi bapak-bapak dan juga ibu-ibu yang biasa di masjid, kalau seandainya anak-anak kita ada di masjid, jangan ditegur dengan kasar. Kalau mereka melakukan kesalahan, ayo rangkul mereka. Bagaimana caranya? Satu, lembutkan di dalam teguran. Yang kedua, tempatkan mereka di antara saf kita. Tempatkan mereka di antara saf kita. Jangan malah disendirikan. Gondong anak-anak tarik. Dia mengangguk balik. Kalau seandainya mereka kita hapit api benda itu, nah disengang. Allahu Akbar. Luar bisa, sangat bisa sekali. Asalkan kita memberitahukan kepada mereka, saf itu harus rapat. Kaki dengan kaki harus menyatu. Kalau kita yang tua saja mohon maaf belum bisa menyatukan saf, maka berarti hati kita ini masih ada rasa sesuatunya terhadap saudara kita. Kenapa kaum muslimin tidak pernah bersatu? Engkau disembahan lu penuntut keihangi. Karena ketika saf saja mereka tidak mau rapat. Padahal kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sawu sufufakum aw la yukhallifanna qulubakum." Kerapu menapu saf muda enggak Rasulullah ka? Watis darapuna saf muda, maka dalam hati kalian itu akan kalian saling bermusuhan. Saling benci antara satu sama lain. Berarti wasilah di dalam menyatukan umat itu adalah rapatkan saf dalam solat. Itu yang biasa kemada ke imam saya. Dinca lo dinca. Enggak ikan itu lalu. Rapatkan dinca lo dinca. Lo Untuk melihat rapatnya saf, kalau seandainya dinca daita, wa orang menyatu lo dinca lengata samping kanan samping kiri. Kemudian kalau mau tahu rapatnya saf, lurusnya saf, berarti tumit kita. Tumit kita ini adalah sama ratanya. Maklum mohon maaf, ada model edi ke beda-beda. Ada yang pendek edi, metoi edi, warna jam narukopa. Ya, beda-beda. Maka ukuran untuk apa namanya? Untuk lurusnya saf adalah tumit kita. Tumit. Iya. Asing Arab bahasa Bali. Tini edi. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Ini yang bisa kami sampaikan. Setelah ini nanti kalau masih diberi kesempatan masih 10 menit untuk tanya jawab, karena biasanya kita targetnya sampai 5:30. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairu jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, demikianlah selama agama yang telah disampaikan oleh Bapak Ustaz Abdul Qadir Rizki, dan kepada beliau kami ucapkan banyak terima kasih. Sekarang kita memasuki acara tanya jawab.